Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku muslimin dan muslimat dimanapun berada, kembali ngaji tentang hadis Nabi Muhammad SAW. Kesempatan yang berbahagia ini kita akan menyimak bersama-sama baca tentang ajaran Nabi Muhammad SAW, yakni tentang pegawai yang tidak ambisi di dalam memperoleh upah atau imbalan. Sebagai latar belakang, saudaraku muslim dan muslimat dimanapun berada, bahwasanya baru ini Bank Dunia menaikkan indeks poverty line atau tingkat garis standar kemiskinan. Bahwasanya orang-orang yang pendapatannya per hari itu kurang dari 8,30 US dollar maka tergolong miskin. Sebagai akibatnya tentu saja banyak sekali saudara-saudara kita yang kemudian masuk dalam kategori miskin. Satu, yang kedua, bahasanya bukan menjadi rahasia lagi bahwa kekayaan negeri kita ini amat sangat luar biasa. Namun perlu kita pahami bahwasanya bagaimana mendistribusikan hasil kekayaan ini secara rata kepada seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini perlu menjadi pemikiran bersama-sama. Dalam bahasa Al-Qur'annya disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Li'alla yakun dulatan bainal aghniya." Dalam surat Al-Hasyr, supaya kekayaan itu tidak melulu berputar-putar di tangan para orang kaya yang segelintir saja. Terjadi pemerataan. Baiklah, mari kita simak hadis berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Yahya bin Bukair, hadatsana Lais an Yunus an Zuhri an Salim ana Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala sami'tu Umar yaqul kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'tini al-ata fa aqul a'tihi man huwa afqaru ilaihi minni faqala hudhu itja'aka min hadal mal syai'un wa anta ghairu musyrif wala sa'il fakhudhu wa ma la fala tudbi'hu nafsak. Artinya, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair, telah menceritakan kepada kami Lais dari Yunus, dari Zuhri, dari Salim, bahwasanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, aku mendengar Umar berkata, Rasulullah SAW pernah memberiku suatu pemberian. Rasulullah SAW pernah memberiku suatu pemberian. Kemudian aku berkata kepada beliau, ya Rasul, berikanlah pemberian ini kepada orang yang afqaru ilaihi minni, yang lebih fakir daripada saya. Maka Rasulullah SAW bersabda, hudhu, ambillah jika telah datang kepadamu harta ini, sedangkan kamu bukan orang-orang yang menghambur-hamburkannya, tidak pula meminta-mintanya, maka ambillah. Selain itu, maka janganlah kamu menuruti hawa nafsumu. Nah, ini. Baik, apa yang bisa kita hikmah dari hadis ini? Perlunya keterbukaan, transparansi di dalam pemilihan petugas atau pejabat ataupun apa saja yang diamanai sebagai pengelola atau pengatur atau yang mengurusi hajat hidup orang banyak. Dimulai dari petugasnya yang sudah matang usianya, tidak membutuhkan harta secara berlebihan, secukupnya saja, dan kemudian hingga pengumuman atas harta zakat yang telah dikeluarkan oleh seseorang secara jelas, secara periodik, bahwasanya si A, si B, sebulan ini telah mengeluarkan
zakatnya, sehingga tidak ada prasangka tidak baik bahwasanya ini orang kaya tidak pernah berzakat. Kemudian dilanjutkan dengan mewujudkan keadilan dalam gaji dan pendapatan para pekerja, sehingga harta tidak berputar-putar pada golongan tertentu atau departemen tertentu atau orang kaya tertentu saja, secara turun-menurun mungkin bahkan. Ya, pertama, petugas ini berhak atau amil berhak memperoleh gaji atau upah, memperoleh bagian dari zakat yang dikumpulkan. Ya, jawabannya benar. Petugas atau amil yang amanah profesional berhak memperoleh bagian dari zakat. Yang kedua, sebagaimana kisah sahabat Umar bin Khattab pada masa Nabi yang menjadi amil zakat, kemudian diberi upah oleh Rasulullah SAW. Ini atoan. Rasulullah SAW berikan satu bagian yang cukup banyak. Dan Umar pun bagaimana? Apakah serta-merta menerima? Tidak. Sahabat Umar ini yang sudah matang, dewasa pemikirannya. Ya Rasul, berikanlah harta ini pada afqaru ilaihi minni, yang lebih fakir. Sahabat-sahabat di sana, di luar sana yang lebih fakir daripada saya. Meskipun saya telah bekerja dengan baik secara profesional, tapi dia merasa cukup. Bahwasanya ini adalah amal saya, ini adalah ibadah saya pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu diberikan upah yang sangat besar seperti itu. Lalu apa? Pesan Rasulullah SAW, hudhu, ambillah ya wahai Umar, kalau kamu tidak berambisi atas jabatanmu ini, tidak berambisi atas harta yang akan engkau peroleh ini, ambillah. Engkau tidak menghambur-hamburkannya, tidak pula memintanya. Ambillah dan bersedekahlah dengannya. Nah ini, jadi petugas yang sudah matang secara usia, secara kedewasaan, pemikiran, ini ketika diberi uang yang banyak, ini tidak serta-merta iya atau bahkan minta yang lebih, bonus-bonus dan sebagainya, tapi menolak dengan halus dan mengatakan ada yang lebih membutuhkan daripada saya. Ini luar biasa. Dan ini berlanjut ketika masa Khalifah Umar. Berikutnya yang ketiga adalah sahabat Abdullah radhiyallahu an. Ini menolak juga ketika dia menjadi petugas, menjadi amil, menolak apa? Upah dari bagian dari zakat yang dikumpulkan. Kemudian Umar memberikan keterangan, penjelasan, nasihat. Benar, saya ada beberapa pada waktu Nabi saya pun berkata seperti itu. Kemudian bagaimana? Nabi mengatakan, bersabda, wahai Umar, ambillah, engkau tidak menghambur-hamburkannya dan tidak pula memintanya. Ambillah dan bersedekahlah. Pesan Nabi Muhammad SAW seperti itu. Nah, sahabat Abdullah tadi bagaimana? Ada yang lain daripada apa yang disampaikan oleh sahabat Umar. Ini benar, sahabat Umar, saya mempunyai beberapa ekor kuda dan beberapa hamba sahaya. Keadaan ekonomi saya baik-baik saja, cukup. Saya berharap kiranya amal saya sebagai amil zakat ini menjadi sedekah dalam kaum muslimin. Jadi subhanallah, dari pekerjaan amil zakat pada masa Umar dan masa sahabat Abdullah ketika Khalifah Umar menjadi khalifah, ini gajinya besar. Tapi para amilnya diantaranya ini merasa ada yang lebih membutuhkan dengan upah tersebut. Dia tidak perlu diubah dengan upah yang besar seperti itu, berikan pada yang lebih fakir dan dipaksa untuk menerimanya. Dan arti dah terimalah dan bersedekahlah dengannya, begitu ya. Saudaraku muslimin dan muslimat yang berbahagia, inilah satu ibroh, satu pelajaran bagi kita semuanya, bahwasanya perlunya menunjuk petugas-petugas yang sudah matang pemikirannya, sudah dewasa di dalam hal bagaimana ekonomi ini berjalan, dan lebih-lebih pemahaman terhadap agama dan kecintaan pada sesama manusia yang membutuhkan ini sangat amat penting. Sebagaimana para filsuf mengatakan, jika engkau masih merasakan sakit, maka engkau masih hidup. Jika engkau merasakan sakitnya orang lain, engkau adalah manusia. Artinya kita
perlu merasakan saudara-saudara kita yang indeks poverty line yang masih di bawah garis kemiskinan, betapa menderitanya, betapa butuhnya terhadap harta, sementara yang kaya, yang sejahtera ini tidak merasakannya, dia menikmati untuk dirinya sendiri, seolah-olah seperti itu. Ini perlu kita dorong supaya li'alla yakun dulatan bainal aghnia, supaya harta ini tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang yang itu saja. Saudaraku muslimin dan muslimat dimanapun berada, nah contoh ketika petugas pada masa Rasulullah SAW, yakni sahabat Umar dan Abdullah pada masa Khalifah Umar, ini enggan untuk menerima upah yang sangat besar. Dia menyarankan untuk diberikan pada orang yang lebih fakir. Berikutnya, Rasulullah SAW bersabda, harta yang diberikan oleh Allah SWT kepada Anda tanpa memintanya dan tidak terlalu mengharapkannya, ini perlu Anda terima, ambil sebagai modal dan bersedekahlah. Fakul watasaddaqu, makanlah, ambillah sebagai modal dan bersedekahlah dengan upahmu yang besar ini. Nah, dan janganlah apa yang diberikannya, janganlah Anda terpengaruh hawa nafsu. Hadis riwayat Bukhari. Riwayat yang lain, Abdullah bin Umar berkata, aku mendengar Umar berkata, Rasulullah SAW pernah memberiku suatu pemberian, lalu aku berkata kepada beliau, berikanlah pada orang yang lebih fakir daripadaku. Afqaru ilaihi minni. Maka Rasulullah SAW bersabda, khudhu idza ja'aka min hadzal mal syai' wa anta ghairu musyrif wala sa'il fa khudhu wa ma la fala tatbi'hu nafsak. Ambillah wahai sahabat Umar, dialah datang harta ini padamu, sedangkan kamu adalah orang yang tidak menghambur-hamburkannya dan tidak pula memintanya, maka ambillah. Lebihnya itu janganlah kau memperturuti hawa nafsumu. Jadi harta itu bisa mendorong kita untuk memperturutkan hawa nafsu kita, untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, sekaya-kayanya, setriliun-triliunnya, sehingga tidak habis seolah-olah oleh apa yang menjadi bukan hanya kebutuhan, bahkan keinginan kita sampai anak keturunan kita. Subhanallah. Saudaraku muslimin dan muslimat yang berbahagia, apa yang bisa kita simpulkan dari pembahasan di atas, bahwasanya perlunya memilih petugas yang sudah matang keilmuannya, sudah matang emosinya, sudah dewasa secara ekonomi pemikirannya, sehingga tidak ambisi terhadap upah atau gaji yang diberikan. Hasilnya apa? Pekerjaannya secara profesional, bahkan dia tidak menginginkan upah yang besar itu. Upah itu hendaknya disejahterakan, diratakan secara keadilan bagi seluruh bangsa ini, sehingga tidak melulu berkumpul berpusat pada orang-orang kaya tertentu, sehingga terjadilah kesejahteraan, sehingga dapat mengentaskan kemiskinan yang semakin merajalela. Masya Allah. Saudaraku muslimin dan muslimat dimanapun berada, inilah indahnya agama Islam, mengajarkan kita untuk bekerja ikhlas sebagai petugas, sebagai amil, dilarang mengambil bagian yang memang bukan menjadi hak kita, dan kita dilarang menurutkan hawa nafsu sehingga terjadi pemerataan kekayaan bagi seluruh umat Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada kita sekalian, keluarga kita, anak-anak kita, muslim semuanya, untuk bekerja secara ikhlas mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.